Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Pagi ini kembali angkat suara berkaitan dengan seorang salafi yang rupa-rupanya mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Tetapi uniknya mereka yang memahami itu rata-rata memang bodoh. Termasuk sebuah video yang mengkanter keterangan salafi dengan pendapatnya Marzuki Mustamar. Ya jelas salah, bahkan tidak ada kaitannya sama sekali. Ini dilontarkan oleh beberapa channel Aswaja yang membela perilakunya yang salah itu sebagai sebuah kebenaran. Ini akibat orang tidak berilmu. Nah, mari kita dengar dulu perkataan dari Marzuki Mustamar yang digunakan sebagai dalil oleh teman-teman Aswaja. Tapi makin menampakkan kecerobohannya, kebodohannya, ketidaktahuannya, keawamannya. Yuk kita dengar bersama. Jawab tidak benar. Ini hadisnya. Bukhari 2837. Nabi pernah berdoa pakai syair. Clear? Boleh terbang? Boleh. Ada dalilnya? Ada. Itu ya. Itu yang dipakai oleh Aswaja di dalam membenarkan pendapatnya yang salah. Jadi itulah salah satu pendapat Aswaja dalam upaya membenarkan pendapatnya yang salah, menggunakan dalil yang tidak ada penjelasannya secara detail. Karena memang di Aswaja itu sistem fatwa adalah sistem taklid, sistem taklid. Kalau tidak dari gurunya jangan diambil gitu. Tapi kita mencoba menelusuri perkataan Aswaja tersebut berkaitan dengan tanggapannya tadi ketika membantah orang yang sedang sholat terganggu. Ini masalah sholat. Ya, masalah sholat. Jadi belum pernah terjadi orang sholat di masjid di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ada pengacau datang ke masjid dengan memukul Rabbana misalnya. Itu nggak pernah terjadi yang Nabi. Bahkan sahabat akan sangat marah, menebas kaki mereka yang bikin onar di masjid itu dengan menabur rebana di saat sedang yaitu ada orang sholat. Rupanya konteks permasalahannya itu tidak ada sama sekali kaitannya dengan ceramahnya Marzuki Mustamar, karena Marzuki Mustamar berbicara boleh tidaknya berrabbana di masjid, boleh tidaknya bersyair di masjid. Itu sudah tahu, paham semua orang. Yang jadi permasalahan orang sholat diganggu di masjid dengan rabbana, tidak mau mengerti. Ini persoalannya. Jadi orang sholat diganggu di masjid dengan memukul rabbana sebagaimana yang dilakukan oleh kacong-kacong Aswaja. Jadi itu bukan dasar, bukan landasan agama. Nah, ini ada Aswaja melakukan pembenaran dari fatwa-fatwanya yang salah. Ngakui saja, kenapa sih kalau memang perbuatannya itu salah?
karena dilakukan pada saat ada orang sholat. Masjid itu sendiri secara bahasa memang tempat sujud. Kalaupun kemudian di zaman Nabi ada mukul Rabbana, itu hanya anak-anak kecil di hari raya, di saat tidak ada orang sholat. Membaca syair boleh-boleh di masjid itu selama tidak ada orang sholat. Tetapi kalau ada orang sholat, jelas merupakan dosa. Inilah perbedaan konsep pemikiran Aswaja dengan sunnah itu. Apa? Akan melegalkan perbuatan yang salah itu sebagai sebuah kebenaran. Akan melegalkan perbuatan yang dilarang agama itu sebagai jalan agama. Ini kesalahan besar yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang paham agama. Apa yang dilakukan oleh sahabat salafi misalnya tadi, itu jelas mencerminkan sikap yang jantan. Tidak kemudian karena sesama Aswajanya dibela walaupun salah. Bukan persoalannya larangan musik di masjid, bukan lagi itu. Persoalan orang sholat diganggu di masjid. Ya, sepertinya orang-orang Aswaja itu tidak mengerti kalau ada orang sholat gitu. Dan asik memukul Rabbana seolah-olah Rabbana itu sebuah kewajiban yang harus dipukul di dalam masjid. Kan sudah tidak benar cara berpikir begini. Orientasi begini nggak benar sama sekali. Yes. Semoga hal seperti ini tidak menjadi dalil agama. Agama itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan akal-akalan, bukan pembenaran. Jadi ingin membenarkan sesuatu, cobalah, saya ingin tahu. Ada sholat kemudian dipukuli Rabbana. Siapa saja sholat di situ pasti ngamuk. Ini enggak tahu diri namanya. Sebagai seorang pengikut ahlu sunnah makin tidak tahu diri. Menggunakan pembelaan tidak pada tempatnya, mengganggu orang sholat. Ya, kalau di zaman Rasulullah orang seperti Aswaja yang mukul Rabbana ini diusir dari masjid oleh Rasulullah dan para sahabatnya, karena jelas-jelas mengganggu orang sholat dan masih mengaku sebagai sebuah kebenaran. Ini yang tidak benar, yang sering menimbulkan permasalahan di tengah-tengah umat ya seperti ini. Islam itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dasar-dasarnya lengkap. Kalau beribadah pakai musik misalnya, pakai sholat pakai musik, dalilnya apa coba? Bahwa boleh memukul Rabbana di saat orang sholat, dalilnya apa? Itu apa dalilnya? Mau akal-akalan? Jelaslah, itu namanya otak buntu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.